Sobat Kreatif, salam literasi. Muda kreatif penuh dengan prestasi. Sekarang kami berada di Perpustakaan 400 yang terletak di Jalan Brigjen Darsono nomor 11 Sinaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Nah, kalian tahu nggak sih sobat, ternyata perpustakaan ini berpredikat akreditasi A loh. Dan perpustakaan ini juga diresmikan salah satunya oleh Brimob 400. Sobat, kalian penasaran nggak sih apa saja yang ada di dalam perpustakaan 400? Kalau ingin tahu lebih banyak, yuk kita ke kami. Halo sobat, sekarang kita berada di bagian peminjaman buku nih. Di sini kalian harus menjadi anggota perpustakaan terlebih dahulu, lalu boleh minjam buku. Maksimal peminjaman buku hanya 3 buah buku saja. Lalu kita lanjut ke bagian pengembalian buku, di mana si peminjam harus mengembalikan buku dalam waktu 7 hari. Apabila terjadi keterlambatan, maka si peminjam tidak boleh meminjam buku sesuai tenggat waktunya. Di samping area layanan informasi, Perpustakaan 400 juga menyediakan area untuk teman-teman yang ingin belajar maupun mengerjakan tugas loh. Kalian juga bisa memanfaatkan fasilitas seperti komputer yang sudah disediakan. Nah teman, di sini adalah area loker. Area loker ini disediakan untuk para pengunjung yang ingin menitipkan barang bawaannya. Pertama, kalian harus ke meja registrasi terlebih dahulu. Di sini kalian akan diarahkan oleh pegawai untuk mengisi nama, nomor telepon, tipe keanggotaan, dan nomor loker. Sebelumnya, untuk nomor loker bisa kalian isi setelah pegawai memberitahukan nomor loker yang akan kalian tempati. Nah teman-teman, sekarang kita lagi di area anak loh. Area anak ini kalian bisa lihat luas dan juga berwarna-warni. Selain itu juga di sini terdapat banyak sekali buku yang cocok dibaca oleh anak-anak loh. Selain itu juga di sini setiap hari Selasa dilaksanakan kegiatan storytelling loh. Dia bisa mendapatnya di garapan dan di lautan. Nah, setelah tadi kita di area loker, sekarang kita sedang berada di area mata buku pelajaran yang ada di sekolah ini, seperti tunjangan SMP, SMA, dan berbagai kejuruan. Selain itu, untuk memudahkan pengunjung dalam mencari buku, di setiap raknya sudah terdapat label nama agar memudahkan pengunjung dalam mencarinya. Penasaran? Yuk datang ke Perpustakaan 400 Kota Cirebon. Loh, itu ibu bukan sih? Iya itu ibu. Samperin yuk. Ayo. Assalamualaikum Ibu. Hai, waalaikumsalam. Kalian ngapain kesini? Jadi gini ibu, kita kesini nyari buku referensi. Iya Ibu, buat tugas sekolah. Iya Bu, soalnya di bawah nggak ketemu bukunya. Oh, cari referensi. Sama ibu juga, kalian bisa tanya ke Bapak Pustakawan. Di sini ada katalognya. Oke, Silakan. Ibu. Ya. Gini Pak, jadi kami nyari buku biografi Pak Harto. Kira-kira ada nggak ya Pak? Oh, buku tentang Pak Harto Iya Pak, betul. Kira-kira ada di nomor berapa ya Pak? di nomor 900-an di rak sebelah sana. Cari adanya. Oke Pak, kalau buku di sini tuh kira-kira bisa dipinjam nggak sih Pak? Oh, kebetulan kalau semuanya buku-buku yang ada di referensi itu nggak bisa dipinjam, hanya baca di tempat. Paham ya? Iya. Ya udah deh Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Sobat Kreatif, sekarang saya bersama Pak Dedi selaku pustakawan di sini. Pak Dedi, izin bertanya, untuk buku baru biasanya berapa bulan sekali datangnya? Oh ya, kebetulan kita tuh tupoksinya kebetulan kan basic service itu layanan dasarnya tuh adalah untuk melayani peminjaman pengembalian buku ya, terutama
eh, melayani peredaran buku gitu ya untuk pendidikan gratis di sini ya. Kebetulan dari awal saya berdirinya ini waktu saya masuk tahun 2006 sampai kita 2016 itu rutin tiap tahunnya ada pengadaan buku. Namun setelah 2016 itu mulai 2017 sampai sekarang kita nggak ada pengadaan buku yang didanai oleh APBD internal kita gitu. Jadi buku-buku itu kita mengandalkan dari hibah atau sumbangan perpustakaan nasional. Nah, tiap tahun tuh kadang datang 1.500 eksemplar. Kemudian untuk ada juga untuk program namanya program transformasi berbasis inklusi sosial dari perpustakaan nasional juga ada sekitar 1.500 eksemplar lagi gitu ya. Dan beberapa sumbangan komputer. Jadi kita mengandalkan dari luar aja. Kemudian dari masyarakat juga ada beberapa perusahaan atau perorangan menyumbangkan buku. Nah, jadi itu yang masuk ke kita, kemudian kita seleksi kembali mana yang masuk ke internal koleksi kita, mana yang bisa diputar kembali ke pojok-pojok baca di seluruh kota Cirebon. Oke, baik. Jika buku dalam perbaikan itu biasanya diapakan ya, Pak? Buku-buku perbaikan biasanya buku-buku itu di sini ada istilah penyiangan ya, kegiatan penyiangan itu menyortir mana buku-buku yang rusak atau yang masih kondisinya baik atau dari sisi subjek atau bahasan buku apa ini buku-buku lama yang jarang digunakan atau buku baru. Nah, itu termasuk dalam kegiatan penyiangan buku. Jadi seleksi pemilahan buku dari sisi fisik maupun subjek, isi kontennya apakah masih relevan gitu. Kalau dari sisi fisik itu misalnya ada kerusakan buku misalnya, itu bisa jadi karena faktor vandalisme. Vandalisme itu kerusakan disebabkan oleh ini kegiatan menggunakan atau sengaja dirusak oleh seseorang atau user pengguna. Biasanya di perpustakaan disebut pemustaka. Jadi kalau misalnya buku itu rusak fisik, kita sortir, kita kumpulkan ke bagian pengolahan di ruang pustakawan itu. Nah, nanti kita perbaiki di situ. Baik, berarti didaur ulang lagi? Tergantung kerusakan. Kalau bukunya sekiranya masih bisa diperbaiki, kita perbaiki. Kalau udah hancur sama sekali, ya mungkin harus dihapuskan istilahnya, di delete, di remove atau dihapus dari daftar koleksi internal kita, database-nya dihapus. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya. Sama-sama, terima kasih juga telah berkunjung ke Perpustakaan Eksklusif Kota Cirebon. Demikian liputan Perpustakaan 400 dari Tim Lisung SMK Negeri 1 Kedaung, Kabupaten Cirebon. Salam literasi. Dah.